Bab 3. Aku bukan pelakor. Indria seperti bisanya memakai gamis syar'i. Tak lupa dengan cadarnya. Dia menatap dirinya di cermin. Sungguh anugerah Allah, memberikan kecantikan yang melebihi perempuan lain. Yah, Indria memiliki darah Mesir dari ibunya. Kecantikan yang dia miliki juga darinya. Mata indah, hidung mancung, dan bibir serta dagu yang seksi. Hanya saja tubuhnya itu tidak terlalu tinggi, sekitar 165 cm. Dan untuk ukuran perempuan Indonesia sudah lumayan. Akan tetapi sejak kecil dirinya sudah mendapat pendidikan yang ketat dari kedua orang tuanya. Makanya Indria tidaklah sombong hanya karena cantik. Baginya berlian walau ditutupi orang yang tepat dan baik pasti bisa tembus pandang melihat kilaunya. Setelah naik motor metiknya, sampailah dia di sebuah perumahan yang cukup luas. Milik Firman. Indria sengaja berangkat lebih awal karena biar bisa bertemu dengan Zahra. Sebab jika teman-temannya sudah datang, pasti Zahra akan sibuk dengan mereka. "Kakak," sapa Zahra. Kan, sudah kakak bilang kalau bertemu itu mengucapkan Assalamualaikum," ujar Indria tertawa lirih. "Oh iya, lupa. Assalamualaikum, Kak Indria yang cantik," timpal Zahra. "Waalaikumsalam, namanya perempuan juga cantik, termasuk Zahra," balas Indria. "Tapi Kak Zahra memang cantik. Dulu saat menyelamatkan aku, cadar kakak terlepas. Kakak cantik sekali," puji Zahra antusias. Indria sangat tertawa sambil mengelus kepala Zahra. Memang selain kedua orang tuanya, satu-satunya yang melihat wajahnya adalah Zahra. Karena dulu dia bergegas menutupi wajahnya agar tidak terlihat orang lain. Padahal saat itu dia juga terluka. "Indria, ayo silahkan masuk. Maaf ini masih berantakan. Sedang ditata biar rapi dulu," ucap Firman. "Iya Pak Firman," jawab Indria. Setelah duduk manis, Indria segera menyerahkan bungkusan kado untuk Zahra. "Selamat ulang tahun adikku sayang. Semoga keberkahan selalu menyertaimu. Semakin cantik dan pintar ya," ucap Indria. "Terima kasih Kak. Bolehkah aku buka sekarang?" "Boleh," jawab Indria yang paham jika anak kecil memang tidak sabaran. Zahra sangat bersemangat. Begitu dibuka, kedua bola matanya terpana dan segera memakai cincinnya. "Wah, bagus sekali. Ada gambar Doraemon," pekik Zahra. "Ada nama kamu juga loh di dalamnya," ucap Indria. Zahra melepas cincinnya. Begitu diintip bagian dalam memang ada tulisan Zahra. Zahra segera memeluk Indria dengan erat. "Terima kasih banyak ya Kak," ucap Zahra. "Sama-sama, kamu pakai ya. Kelihatan cocok dengan jemarimu," pujuk Indria. Tiba-tiba saja datang seorang yang langsung membuat kehebohan. "Dasar pelakor, sudah aku bilang, kamu jangan kemari ya, jangan," teriak Vida yang baru datang. "Mama, aku yang mengundang Kak Indria," sela Zahra. "Kamu anak kecil tidak tahu apa-apa. Indria itu bukan perempuan baik, hanya pura-pura baik untuk mendekati papa kamu," bentak Vida. "Astagfirullah Mbak Vida, jangan suka memfitnah orang sembarangan. Aku baik pada Zahra karena tulus menganggap dia sebagai adik," balas Indria tidak terima. "Halah, jangan sok suci kamu. Kalau bukan karena kamu, saat ini keluargaku bisa utuh," bentak Vida. "Vida, kalau kamu datang kemari hanya untuk membuat keributan, sebaiknya kamu pergi. Tanpa kamu kehidupan aku dan Zahra lebih baik," sela Firman. "Dulu kamu tidak begini Mas, tapi setelah kamu bertemu dengan Indria, kamu berubah dan tidak mau kembali padaku," balas Vida. "Kamu dengar baik-baik ya. Dulu kita berdua cerai sebelum aku kenal Indria, dan perceraian kamu karena kamu sendiri yang meminta. Sekarang setelah kehidupan aku dan Zahra membaik, atas dasar apa kamu ingin kembali sesuatu hati? Andaikan aku tidak kenal Indria, aku juga tidak sudi kembali padamu," balas Firman. "Aku kesini ingin mengambil Zahra, dia juga anakku," selang Vida. "Tidak bisa.
Dulu kamu yang meninggalkannya saat dia sakit. Saat dia menangis memanggil namamu, kamu kemana? Hanya karena aku bangkrut, kamu memilih pergi dengan lelaki lain. Bentak Firman langsung menggendong Zahra. Zahra mulai menangis. Pertengkaran antara kedua orang tua memang yang akan paling terluka adalah anak. Sudah, jangan berkelahi lagi. Kasihan Zahra. Hari ini adalah hari baiknya. Dan sebentar lagi teman-temannya akan datang. Pucuk Indria merasa kasihan pada Zahra. Aku akan berhenti membuat keributan jika kamu pergi. Sergah Vida pada Indria. Baik, kalau begitu aku pamitan dulu. Assalamualaikum, ucap Indria mengalah. Kak Indria, aku tidak mau mama. Aku mau Kak Indria, teriak Zahra menangis. Vida, lihatlah. Bahkan anak kecil saja bisa tahu siapa yang benar-benar baik, sindir Firman. Indria ingin melangkah pergi, tetapi melihat Zahra merengek terus memanggil namanya, dia tidak tega juga. Sebentar lagi aku menikah. Mungkin setelah itu aku tidak akan bisa bebas bertemu dengan Zahra lagi, batin Indria, tanpa memperdulikan tatapan Vida. Indria bertahan di rumah Firman. Dasar tidak tahu malu, gumam Vida. Indria mengelus dada. Pantas saja Firman tidak tahan dengan Vida karena sikapnya yang begitu arogan. Vida, aku minta kamu hargai putri kamu. Jika tidak bisa menjaga sikap, sebaiknya kamu pergi, sela Firman tegas. Iya mas, jawab Vida, terpaksa patuh. Kemudian satu persatu teman Zahra mulai berdatangan. Acara berjalan dengan meriah. Dan ketika Zahra memotong kue, siapa sangka orang pertama yang disuapin adalah Firman. Indria baru yang terakhir adalah Vida. Hal itu membuat Vida menjadi kesal dan iri. Tetapi Firman sudah melototi duluan, mewanti agar Vida tidak membuat ulah yang bisa mempermalukan putri mereka. Setelah acara selesai, Indria berpamitan pulang. Kak Indria tidak mau menemani aku membuka kado, pinta Zahra. Maaf Zahra, kakak harus segera pulang. Nanti malam saja kakak telepon kamu. Kamu bisa cerita mendapat hadiah apa saja, tolak Indria secara halus. Zahra, kan di sini ada mama. Masa kamu tidak merindukan mama? Sela Vida. Ma, aku tidak mau bersama mama, tolak Zahra polos. Sayang, Kak Indria masih banyak kerjaan. Kalau begitu biar ditemani papa saja ya, pujuk Firman. Baiklah, kalau begitu kakak hati-hati ya, ujar Zahra menatap Indria. Iya, assalamualaikum, ucap Indria pada mereka semua. Waalaikumsalam. Indria hanya mendengar jawaban dari Firman dan Zahra saja. Tetapi dia tidak peduli sebab Vida memang membencinya. Tidak lama setelah itu, Vida menyusulnya. Indria, sudah aku peringatkan berkali-kali, tapi kamu masih tidak mendengar. Jauhi Firman dan Zahra, jangan main-main denganku ya, ancam Vida. Mbak Vida, sebentar lagi aku ini akan menikah dengan lelaki lain. Jadi jangan salah paham jika aku ingin mendekati Pak Firman. Kami ini hanya sebatas teman. Jelas Indria lelah dituduh terus. Halah, alasan. Lagian siapa yang mau menikahi wanita sepertimu? Kamu memakai cadar karena jelek dan takut orang-orang mengejek kamu kan? Sindir Vida. Terserah Mbak Vida, mau percaya atau tidak. Yang penting aku sudah menjelaskan jika aku sama sekali tidak ada niatan untuk mendekati Pak Firman. Assalamualaikum. Balas Indria meraih helmnya dan berlalu pergi. Dasar munafik, wanita ular, umpat Vida cukup keras. Indria sebenarnya agak malas pulang juga, sebab di rumah dia sendirian dan hanya merasa sepi. Saat kesepian itu datang, dia akan merasakan kesedihan, merindukan kedua orang tuanya. Dengan motor metiknya, Indria memaksakan diri pulang secara perlahan. Aku seperti sendirian di dunia ini. Menikah pun juga bukan dengan lelaki yang aku cintai, batin Indria. Tiba-tiba dia membayangkan jika saja dia menikah dengan Firman, pasti akan menjadi keluarga yang bahagia. Karena walau Zahra bukan anaknya, tetapi dia sangat menyayanginya. Tintin, Indria terkejut. Dia tidak sadar jika lampu merah sudah berganti menjadi lampu hijau karena melamun. Astagfirullah,
Lindungi hamba dari tipu daya dan pikiran yang bisa merusak imam hamba ya Rob. Gumam Indria, segera istighfar. Tetapi tiba-tiba saja ada sesuatu dorongan keras dari belakang yang menabrak motornya. Seketika dia kehilangan keseimbangan dan terjatuh. Buak! Astagfirullah! Indria merasa sakit di bagian kaki dan kepala sebelah kanan. Orang-orang sekitar mulai berdatangan menolong dirinya, sedangkan orang yang tadi menabrak justru kabur. Mbak, kamu tidak apa-apa? Tanya seseorang. Kaki sakit, jawab Indria tidak bisa berdiri. Indria mulai pusing. Dia bisa mendengar suara bisingnya orang-orang sekitar. Ada yang berteriak mengejar yang tadi sudah menabrak. Ada juga seseorang yang mencoba menghentikan mobil untuk membawa dirinya ke rumah sakit. Samar-samar Indria melihat sosok Yongki yang baru turun dari mobil. Sesaat setelah itu, dia pingsan.